Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik kekuasaan itu bukan hanya soal kemenangan tetapi juga kerelaan menerima kekalahan, demi menjaga kerukunan dan persatuan. Tidak ada contoh yang paling mulia selain yang dicontohkan oleh Sayyidina Hasan. Beliau menjadi khalifah setelah ayahnya Ali bin Abi Thalib meninggal karena dibunuh. Mari simak penuturan Imam Tabari dan Imam Suyuti dalam kitab tarikh mereka masing-masing. Pada tanggal 17 Mei tahun 660 Masehi, Sayyidina Hasan dibaiat sebagai khalifah kelima. Qais bin Sa'ad, panglima perang Ali bin Abi Thalib, adalah orang yang pertama yang membaiat Hasan sebagai khalifah, kemudian diikuti oleh penduduk Kufah. Khalifah dibaiat secara personal dan kemudian diikuti oleh baiat berjamaah di masjid. Tidak ada pemilihan umum, dan tidak ada pula pembatasan periode jabatan. Itulah sebabnya dalam sejarah khilafah, intrik kekuasaan selalu terjadi. Berita Hasan telah dibaiat menjadi khalifah terdengar oleh Gubernur Muawiyah di Damaskus yang sebelumnya berperang dengan Khalifah Ali pada Perang Siffin. Muawiyah murka dengan naiknya Hasan sebagai khalifah, karena dia sendiri telah lama berambisi menduduki posisi puncak itu. Khalifah Hasan sejak awal berusaha untuk menjaga persatuan. Beliau berpidato, "Kalian harus sepenuhnya patuh padaku, berdamai dengan siapa yang aku ajak berdamai, atau perang dengan siapa yang aku perintahkan untuk kita perangi." Ini berbeda dengan sikap Qais bin Sa'ad yang masih semangat hendak menumpas gerakan makar Muawiyah. Itu sebabnya langkah awal yang Khalifah Hasan lakukan justru mencopot Qais bin Sa'ad, dan menggantikannya dengan Ibnu Abbas yang semula merupakan gubernur Basrah. Moral pasukan menjadi runtuh akibat pergantian panglima ini. Bahkan ketika beredar rumor Qais terbunuh, banyak penduduk Kufah yang berlari meminta perlindungan kepada pasukan Muawiyah. Imam Al-Tabari menceritakan bagaimana para pejabat berebutan harta, bahkan sampai karpet tempat Khalifah Hasan duduk pun diperebutkan untuk mereka miliki. Mereka merasa Khalifah Hasan kalah pamor dan akan segera ditaklukkan pasukan Muawiyah. Khalifah Hasan bergerak meninggalkan ibu kota Kufah dan sementara menetap di Madain. Terjadilah surat menyurat antara Hasan dan Muawiyah, masing-masing berargumen tentang siapa yang lebih pantas dan layak menjadi khalifah. Hasan berargumen tentang keutamaan dan kedekatannya secara nasab dengan Rasulullah. Muawiyah mengajukan alasan senioritas dan juga pengalaman, dan Muawiyah menawarkan sejumlah kompensasi bila Hasan bersedia menyerahkan posisi khalifah kepadanya. Khalifah Hasan akhirnya menyetujui mundur dari posisinya. Dengan mundurnya Hasan, perang saudara yang sudah dimulai sejak Perang Jamal dan Perang Siffin bisa dihentikan. Imam Tabari mencatat Sayyidina Hasan mundur pada tanggal 6 Mei tahun 661 Masehi. Kemudian Hasan meninggalkan Kufah dan tinggal di Madinah. 9 tahun beliau menjalani hidup sebagai rakyat biasa sebelum kemudian wafat diracun. Salah satu butir kekhawatiran Muawiyah yang menjadi khalifah adalah, kalau dia wafat kemudian Hasan akan naik kembali menjadi khalifah. Itu sebabnya banyak yang menduga wafatnya Hasan adalah sebuah peristiwa politik. Imam Suyuti menceritakan Hasan diracun istrinya sendiri yang disuruh oleh Yazid bin Muawiyah dengan iming-iming akan dinikahi Yazid. Namun ternyata hanya dimanfaatkan dan ditipu saja. Mundurnya Sayyidina Hasan merupakan berakhirnya periode khilafah, persis seperti yang diindikasikan dalam hadits Nabi bahwa khilafah itu hanya berlangsung selama 30 tahun, dan setelah itu yang berkuasa adalah para raja Sunan Abi Dawud, Musnad Ahmad, dan Sunan Turmuzi. Syekh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menukilkan hal ini dengan demikian. Masa selanjutnya itu sebutannya saja khilafah tapi sistemnya sudah menyerupai kerajaan. Salah satu butir perjanjian Muawiyah dengan Hasan adalah tidak ada caci maki terhadap Imam Ali. Pada kenyataannya, mimbar masjid di masa Muawiyah berkuasa dipenuhi dengan caci maki terhadap Imam Ali. Sayyidina Hasan yang sudah mengalah demi persatuan umat juga seringkali mendapati sindiran kepadanya. Imam Suyuti mencatat ada yang memberi salam kepada Hasan dengan ucapan, "Wahai orang yang menghinakan kaum muslimin." Muawiyah pernah pula terlambat mengirimkan uang pensiun kepadanya sehingga Sayyidina Hasan harus hidup menderita. Akibat keputusannya mundur dari khalifah,
Sayyidina Hasan dan keluarganya harus menanggung beban berat. Beliau mengatakan, "Saya tidak bermaksud menghinakan umat Islam dengan mundur dari posisi khalifah. Saya hanya tidak ingin membunuh kalian dengan kekuasaan yang saya miliki dan tengah kalian perebutkan." Kerelaan menerima kekalahan demi menjaga persatuan seringkali tidak meredakan cacian dan kebencian pihak yang berkuasa. Caci maki lewat mimbar Jumat terus berlangsung sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz kelak menghentikan praktik tercela itu. Padahal yang mereka caci itu adalah menantu dan cucu Nabi. Kemudian ketika dinasti Umayyah tumbang, gantian mereka yang dicaci maki di mimbar Jumat oleh dinasti Abbasiyah. Terbunuhnya Imam Ali dan Imam Hasan dan kemudian Imam Husain, merupakan cerita kelam kekalahan keluarga Nabi dan mereka yang memperjuangkan politik moral. Mereka yang memilih memenangkan politik kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, mereka dikenang sejarah sebagai manusia yang tega melakukan politisasi ayat suci. Tetapi mereka yang tengah mabuk kemenangan tentu tidak peduli dengan segala macam ajaran moral kitab suci. Yang ironisnya selalu mereka klaim bahwa perjuangan mereka itu hendak membela kitab suci. Alih-alih membelanya, mereka sendiri yang tengah menistakannya. Demikianlah sedikit kisah, semoga menjadi manfaat bagi kita semua.